Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dila Kemala. Saya dari kelas R4K dengan nomor NPM 2020 1450 1022. Di sini saya sebagai perwakilan dan moderator dari kelompok 1 yang insya Allah kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul metode pembelajaran. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Sri Hapsari selaku dosen pembimbing matkul strategi belajar pembelajaran yang telah mengizinkan kami untuk melakukan presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mulai dengan pemberian atau pemaparan materi yang pertama dari saya sendiri, yaitu terkait apa sih metode itu dan apa sih metode pembelajaran itu. Baik, langsung saja kita mulai. Apa sih metode itu? Metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan apa sih pembelajaran? Pembelajaran adalah proses yang berisikan belajar mengajar, yakni yang dilakukan oleh guru kepada siswa. Guru memberikan materi, guru memberikan fasilitas belajar, seperti itu. Dan apa sih metode pembelajaran itu? Berarti metode pembelajaran adalah proses atau prosedur yang diberikan oleh guru kepada siswa berupa materi guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Oke, jadi kalau misalkan dalam pembelajaran itu, pastilah guru memiliki satu atau beberapa metode yang digunakan untuk proses pembelajaran. Baik, untuk pemaparan materi berikutnya akan dipaparkan oleh Putri Diani. Kepada Putri Diani, saya persilahkan. Terima kasih Mutia Dila sebagai moderator. Baik, saya Putri Diani akan melanjutkan pemahaman tentang kedudukan metode dalam belajar mengajar, yaitu kegiatan belajar mengajar yang melahirkan interaksi unsur-unsur manusiawi adalah sebagai suatu proses dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Guru dengan sadar berusaha mengatur lingkungan belajar agar bergairah bagi anak didik. Salah satu usaha yang tidak pernah guru tinggalkan adalah bagaimana memahami kedudukan metode sebagai salah satu komponen yang ikut ambil bagian bagi keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Dari hasil analisis yang dilakukan lahirlah pemahaman tentang kedudukan metode dalam belajar mengajar, yaitu yang pertama adalah metode sebagai alat ekstrinsik. Sebagai salah satu komponen pengajaran, metode menempati peranan yang tidak kalah pentingnya dari komponen lainnya dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak ada satupun kegiatan belajar mengajar yang tidak menggunakan metode pengajaran. Ini berarti guru memahami benar kedudukan metode sebagai alat motivasi ekstrinsik, yaitu motif-motif yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsang dari luar. Maka dari itu, metode berfungsi sebagai alat perangsang dari luar yang dapat membangkitkan belajar seseorang. Dalam mengajar, guru jarang sekali menggunakan satu metode saja, karena mereka menyadari bahwa semua metode ada kebaikan dan kelemahannya. Penggunaan satu metode lebih cenderung menghasilkan kegiatan belajar mengajar yang membosankan bagi peserta didik. Jalan pengajaran pun tampak kaku, anak terlihat kurang bergairah dalam belajar, kejenuhan dan kemalasan menyelimuti kegiatan belajar mengajar. Kondisi seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi guru dan anak didik. Yang kedua, metode sebagai strategi pengajaran. Dalam kegiatan belajar mengajar, tidak semua anak didik mampu berkonsentrasi dalam waktu yang relatif lama. Daya serap anak didik terhadap bahan yang diberikan juga bermacam-macam. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan juga ada yang lambat. Faktor intelijensi mempengaruhi daya serap anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan oleh guru. Cepat lambatnya penerimaan anak didik terhadap bahan pelajaran yang diberikan menghendaki pemberian waktu yang bervariasi, sehingga penguasaan penuh dapat tercapai. Terhadap perbedaan daya serap anak didik sebagaimana tersebut di atas, memerlukan strategi pengajaran yang tepat. Metodelah salah satu jawabannya. Untuk sekelompok anak didik, boleh jadi mereka sudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode tanya jawab. Tetapi untuk sekelompok anak didik yang lain, mereka lebih mudah menyerap bahan pelajaran bila guru menggunakan metode demonstrasi atau metode bereksperimen. Karena itu, dalam kegiatan belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar anak didik dapat belajar secara efektif dan efisien, mengenakan pada tujuan yang diharapkan. Salah satu langkah untuk memiliki strategi itu adalah harus menguasai teknik-teknik penyajian atau disebut dengan metode mengajar. Dan yang terakhir, yang ketiga, metode sebagai alat untuk mencapai tujuan.
Tujuan adalah pedoman yang memberi arah kemana kegiatan belajar mengajar akan dibawa. Guru tidak bisa membawa kegiatan belajar mengajar menurut sekehendak hatinya dan mengabaikan tujuan yang telah dirumuskan itu. Sama artinya perbuatan yang sia-sia. Kegiatan belajar mengajar yang tidak mempunyai tujuan sama halnya ke pasar tanpa tujuan, sehingga sukar menyeleksi kegiatan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus diabaikan dalam upaya mencapai keinginan yang dicita-citakan. Salah satunya adalah komponen metode. Metode inilah adalah pelicin jalan pengajaran menuju tujuan. Ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus disesuaikan dengan tujuan. Antara metode dan tujuan jangan bertolak belakang. Artinya, metode harus menunjang pencapaian tujuan pengajaran. Sekian paparan yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Mutia Dila Kemala. Dipersilakan. Terima kasih atas pemaparan materinya Putri Diani. Baik, langsung saja kita lanjut ke kepada pemaparan materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh Fitri Andini. Kepada Fitri Andini, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih kepada Mutia Dila sebagai moderator. Baik, saya Fitri Andini akan melanjutkan materi pemahaman tentang pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Guru sebagai salah satu sumber belajar berkewajiban menyediakan lingkungan belajar yang kreatif bagi kegiatan belajar anak didik di kelas. Salah satu kegiatan yang harus guru lakukan adalah melakukan pemilihan dan penentuan metode bagaimana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan pengajaran. Metode mengajar yang digunakan guru setiap pertemuan berbeda-beda disesuaikan dengan tujuan pengajaran yang telah dirumuskan. Dalam bahasan ini, mencoba membahas masalah pemilihan metode dan penentuan dalam kegiatan pembelajaran dengan uraian dimulai dari nilai strategis metode, efektivitas penggunaan metode, pentingnya pemilihan dan penentuan metode, hingga faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama, ada nilai strategis metode. Kegiatan belajar mengajar adalah sebuah interaksi yang bernilai pendidikan. Di dalamnya terjadi interaksi edukatif antara guru dan anak didik ketika guru menyampaikan bahan pelajaran kepada anak didik di kelas. Kegagalan pengajaran salah satunya disebabkan oleh pemilihan metode yang kurang tepat, kelas yang kurang bergairah, dan kondisi anak didik yang kurang efektif dikarenakan penentuan metode yang kurang sesuai dengan sifat bahan dan tidak sesuai dengan tujuan pengajaran. Metode strategisnya adalah metode dapat mempengaruhi jalannya kegiatan pembelajaran. Karena itu, guru sebaiknya memperhatikan dalam pemilihan dan penentuan metode sebelum kegiatan belajar dilaksanakan di kelas. Kedua, ada efektivitas penggunaan metode. Ketika anak didik tidak mampu berkonsentrasi, ketika sebagian besar anak didik membuat kegaduhan, ketika anak didik menunjukkan kelesuan, ketika minat anak didik semakin berkurang, dan ketika sebagian besar anak didik tidak menguasai bahan yang telah guru sampaikan. Ketika itulah guru mempertanyakan faktor penyebabnya dan guru berusaha mencari jawabannya secara tepat. Karena apabila tidak, maka apa yang guru sampaikan akan sia-sia. Karenanya, efektivitas penggunaan metode patut dipertanyakan. Yang ketiga, pentingnya pemilihan dan penentuan metode. Titik sentral yang harus dicapai oleh setiap kegiatan pembelajaran adalah tercapainya tujuan pembelajaran. Apapun yang termasuk perangkat pembelajaran dituntut secara mutlak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kegagalan guru mencapai tujuan pengajaran akan terjadi jika pemilihan dan penentuan metode tidak dilakukan dengan pengenalan terhadap karakteristik dari masing-masing metode pengajaran. Karena itu,
Yang terbaik guru lakukan adalah mengetahui kelebihan dan kelemahan dari berbagai metode pengajaran. Yang keempat adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Menurut Winarno Surahmat mengatakan bahwa pemilihan dan penentuan metode dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, anak didik. Anak didik adalah manusia berpotensi yang menghajatkan pendidikan. Perbedaan individual anak didik pada aspek biologis, intelektual, dan psikologis mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode yang mana sebaiknya guru ambil untuk menciptakan lingkungan belajar yang kreatif dalam waktu yang relatif lama demi tercapainya tujuan pengajaran yang telah dirumuskan secara operasional. Dengan demikian, jelas kematangan anak didik yang bervariasi mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pengajaran. Yang kedua, ada tujuan. Tujuan adalah sasaran yang dituju dari setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran berbagai jenis dan fungsinya. Secara hierarki, tujuan itu bergerak dari yang rendah hingga yang tinggi, yaitu tujuan instruksional atau tujuan pembelajaran, tujuan kurikuler atau tujuan kurikulum, tujuan institusional, dan tujuan pendidikan dan nasional. Metode yang guru pilih harus sejalan dengan taraf kemampuan yang hendak diisi ke dalam diri setiap anak didik. Artinya, metodelah yang harus mengikuti tujuan. Karena itu, kemampuan yang bagaimana yang dikehendaki oleh tujuan, maka metode harus mendukung sepenuhnya. Yang ketiga, ada situasi. Situasi kegiatan pembelajaran yang guru ciptakan tidak selamanya sama dari hari ke hari. Misalnya, suatu saat guru ingin menciptakan situasi pembelajaran di alam terbuka, yaitu di luar ruang sekolah. Maka, guru dalam hal ini tentu memilih metode mengajar yang sesuai dengan situasi yang diciptakan. Di lain waktu, apabila guru sesuai dengan sifat dan bahan kemampuan yang ingin dicapai oleh tujuan, maka guru menciptakan lingkungan belajar anak didik secara berkelompok. Situasi yang diciptakan guru mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode pembelajaran. Yang keempat, ada fasilitas. Fasilitas merupakan hal yang mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Fasilitas adalah kelengkapan yang menunjang belajar anak didik di sekolah. Lengkap tidaknya fasilitas belajar akan mempengaruhi pemilihan metode mengajar. Yang terakhir, guru. Setiap guru mempunyai kepribadian yang berbeda. Seorang guru yang bertitel sarjana pendidikan dan keguruan berbeda dengan guru yang sarjana bukan pendidikan dan keguruan. Guru yang sarjana pendidikan dan keguruan barangkali lebih banyak menguasai metode-metode mengajar karena memang ia dicetak sebagai tenaga ahli di bidang keguruan dan wajar saja dia menjiwai dunia guru. Latar belakang pendidikan guru diakui mempengaruhi kompetensi. Kurangnya penguasaan terhadap berbagai jenis metode menjadi kendala dalam memilih dan menentukan metode. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepribadian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman mengajar adalah permasalahan intern guru yang dapat mempengaruhi pemilihan dan penentuan metode mengajar. Sekian paparan yang bisa dapat saya sampaikan. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator Mutia Dila, dipersilahkan. Baik, terima kasih Fitri Andini. Untuk melanjutkan pemaparan materi yang dilakukan oleh Fitri Andini, saya akan langsung beralih kepada Anis Febrianti. Silahkan kepada Anis Febrianti, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Anis Febrianti, NPM 2020-1450-0984. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis metode pembelajaran.
Inti dari metode pembelajaran sendiri merupakan cara guru dalam mengajar, serta langkah-langkah kegiatan pembelajaran mulai dari pembukaan, inti, hingga penutup. Dalam standar proses pendidikan, pembelajaran didesain untuk membelajarkan siswa. Siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dengan kata lain, pembelajaran ditekankan pada aktivitas siswa. Dalam pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas siswa, diharapkan mampu menghasilkan hasil belajar yang seimbang dan terpadu antara kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jenis-jenis metode pembelajaran sendiri dimulai dari metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode ceramah plus, metode resitasi, metode eksperimen, metode karya wisata, metode latihan, metode perancangan, metode debat, metode mind mapping, dan metode pembelajaran online. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode-metode yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada metode ceramah, di mana metode ini seringkali digunakan oleh para guru-guru untuk menyampaikan materi secara lisan. Dan metode ini merupakan metode konvensional. Kemudian ada metode diskusi, sesuai dengan namanya, yaitu diskusi. Metode ini mengutamakan aktivitas diskusi yang melibatkan para siswanya untuk belajar memecahkan suatu masalah. Dalam penerapannya pun biasanya dilakukan dengan membuat suatu kelompok diskusi yang bertugas untuk membahas sebuah masalah. Kemudian ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara praktikum agar siswanya bisa melihat dan mempraktikkan secara langsung materi yang sedang dipelajari. Metode demonstrasi ini membuat siswa lebih fokus pada materi pelajaran. Contoh dari metode demonstrasi adalah pelajaran IPA. Selanjutnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen dilakukan melalui kegiatan percobaan atau praktikum di laboratorium agar siswa bisa melihat secara langsung materi pelajaran yang sedang disampaikan. Biasanya dapat berupa ilmu pengetahuan alam atau sains dan sebagainya. Kemudian ada metode karya wisata. Metode ini menggunakan tempat atau lingkungan tertentu yang mempunyai sumber belajar untuk siswa. Namun dalam penerapannya, metode ini perlu memperoleh pengawasan secara langsung dari guru, karena biasanya dilakukan pada saat kunjungan wisata, misalnya ke museum atau ke alam. Kemudian ada metode debat. Metode ini mengajak siswa untuk saling beradu argumentasi secara perorangan atau kelompok. Akan tetapi, debat ini dilakukan secara formal dan memiliki aturan tertentu untuk membahas dan mencari penyelesaian masalahnya. Kemudian ada metode mind mapping. Metode pembelajaran ini menerapkan cara berpikir secara runtut pada sebuah permasalahan, bagaimana terjadinya, serta bagaimana penyelesaiannya. Melalui metode ini, siswa bisa meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis agar memahami masalah sejak awal sampai akhir. Kemudian juga ada materi pembelajaran online. Materi pembelajaran online ini pertama kali dikenal karena pengaruh dari perkembangan pembelajaran berbasis elektronik atau e-learning yang diperkenalkan oleh Universitas Illinois melalui sistem pembelajaran berbasis komputer. Online learning merupakan suatu sistem yang dapat memfasilitasi siswa belajar lebih luas, lebih banyak, dan bervariasi. Melalui fasilitas yang disediakan oleh sistem tersebut, siswa dapat belajar kapan dan di mana saja tanpa terbatas oleh jarak, ruang, dan waktu. Materinya pun lebih bervariasi, tidak hanya berbentuk verbal, melainkan juga ada berbentuk audio, visual, serta gerak. Ada 3 jenis pembelajaran online. Yang pertama yaitu ada web course learning, yaitu penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana seluruh bagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet.
Lalu yang kedua ada web center learning, yaitu sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, dan latihan disampaikan melalui internet. Sedangkan untuk ujian dan sebagian konsultasi dilakukan melalui tatap muka, namun untuk presentase tatap mukanya lebih kecil dibandingkan dengan pembelajaran melalui internet. Ketiga, web learning merupakan pemanfaatan internet untuk menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar di kelas. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis metode pembelajaran. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Anis Febrianti atas pemaparan materinya. Untuk kesimpulan akan dilakukan oleh teman kami yaitu Muhammad Teddy Antara. Kepada Muhammad Teddy Antara, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya Muhammad Teddy Antara dengan NPM 2020-1450-1012 ingin menyampaikan kesimpulan dari semua materi yang disampaikan. Kesimpulan berdasarkan uraian di atas, maka kami menyimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah cara atau model atau serangkaian untuk kegiatan belajar yang diterapkan pendidik kepada anak didiknya guna meningkatkan motivasi belajar si terdidik guna tercapai tujuan pengajaran. Dalam menggunakan metode pembelajaran ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran, yaitu yang pertama pembelajaran efektif yang menguatkan pembelajaran praktek dalam tindakan. Pembelajaran efektif mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Pembelajaran efektif bersifat dinamis dan dapat dapat mengakibatkan kegairahan. Pembelajaran efektif merupakan perpaduan antara seni dan ilmu tentang pembelajaran. Pembelajaran efektif membutuhkan pemahaman komprehensif tentang siklus pembelajaran, dan pembelajaran efektif dapat menemukan ekspresi terbaiknya ketika guru berkolaborasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan menemukan bentuk praktek mengajar yang efektif. Jenis-jenis metode pembelajaran yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode diskusi, metode pemberian tugas belajar atau resitasi, metode sosiodrama, metode karya wisata, metode permainan simulasi, metode studi kasus, metode simposium, metode seminar, metode bermain peran atau role playing, metode tutorial, metode deduktif, metode induktif, dan metode problem solving. Baik, itu saja mungkin kesimpulan dari saya. Untuk selanjutnya kami kembalikan kepada moderator Mutia Dila Kemala. Kami silakan. Baik, terima kasih Muhammad Teddy Antara atas kesimpulan yang sudah diberikan. Baik, terima kasih atas partisipasi dan kerjasama dari kelompok 1. Saya selaku moderator undur diri, kurang lebihnya mohon maaf, dan kami dari kelompok 1 juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Sri Hapsari yang sudah menjadi dosen pembimbing kami. Untuk itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.